penyakitnya Nabi Ayub itu adalah 18 tahun. Nah, sangat lama, 18 tahun beliau menderita sakit. Tetapi sakit itu bukan penyakit yang menjijikkan, juga bukan penyakit yang sangat berat, seperti yang disebutkan dalam Aqidatul Awam ketika kita membahas tentang sifat jaiz bagi Allah. Disebutkan di sana bahwa seorang nabi itu mustahil memiliki sifat berpenyakit dengan penyakit yang berat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun
كل الخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاخفت لخمسين بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa bertemu dalam majelis Ilmuddin. Semua itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengumpulkan kita dalam majelis ini, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan pada diri kita untuk bisa berbuat amal kebaikan, amal ketaatan. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita masih membahas tentang nama-nama dari para nabi yang 25.
sampai kita pada Nabi Ayyub alaihi salam. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza, Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada, Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa', Dzulkifli Dawudu Sulaimanut taba'. Nabi Ayyub alaihi salam, nasabnya beliau adalah Ayyub ibn Musi ibn Razah ibn Al-Is ibn Ishaq ibn Ibrahim. Nah, jadi beliau adalah keturunan juga dari Nabi Ishaq alaihi salam, dari putra Nabi Ishaq yang bernama Al-Is. Masih keturunan juga Nabi Ibrahim, tetapi tidak berturut-turut sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin kalau Nabi Yusuf itu berturut-turut semuanya adalah Nabi. Nabi Yusuf putra Nabi Yakub, Nabi Yakub putra Nabi Ishaq, Nabi Ishaq putra Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ayyub, beliau juga keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim, tetapi beliau dari putra Nabi Ishaq yang lainnya, bukan dari Nabi Yakub, tetapi dari putra Nabi Ishaq yang lainnya, yaitu Al-Is. Nabi Ayyub alaihissalam di dalam Al-Quran kisahnya diceritakan, meskipun tidak banyak, tetapi dikisahkan terutama tentang kisah kesabaran dari Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau adalah Nabi dan Rasul sebagaimana yang lainnya. Tugasnya adalah untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Nah, jadi di antara nama-nama yang tadi kita sebut dalam ayat itu terdapat Ayyub alaihi salam, termasuk nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya disepakati bahwa beliau adalah Nabiullah. Nabi Ayyub alaihi salam dikenal, kalau kita menceritakan Nabi Ayyub selalu dikenal dengan kesabarannya, sehingga ketika seseorang itu menyampaikan tema tentang sabar, maka selalu mengkaitkannya dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Nah, tetapi kesabaran itu perlu untuk kita pahami. Sabar itu kan ada 3 macam. Ada 3 macam, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, 3-tiganya ini dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi, tentu beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang kuat dalam beribadah kepada Allah, dan beliau tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi melakukan kekufuran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Ayyub alaihissalam pertama-tama diuji oleh Allah dengan kekayaan dan banyak anak. Ini juga ujian. Jadi ujian itu bukan hanya berupa kemiskinan. Ujian itu juga bisa berupa harta yang melimpah. Banyak orang yang gak bersabar ketika dia diuji dengan kekayaan.
ketika diuji dengan harta benda yang melimpah, banyak orang nggak sabar. Nggak sabar itu bagaimana? Dia tidak menggunakan harta benda yang dia miliki untuk berbuat taat kepada Allah. Ketika Allah memberikan dia harta, kemudian Allah mewajibkan kepada dia mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkannya. Itu artinya apa? Dia tidak sabar. Dia tidak sabar diberikan ujian berupa kekayaan. Ketika dia tidak mau berinfak, menginfakkan sebagian hartanya untuk fakir miskin, anak yatim, untuk dakwah Islam, maka dia berarti bukan orang yang sabar. Atau bahkan dia justru dengan kekayaannya itu menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah, untuk berfoya-foya, sekedar bersenang-senang dan seterusnya. Itu bukan berarti tidak sabar ketika diuji dengan apa? Dengan harta. Hadirin rahimakumullah. Jadi seseorang yang diberikan ujian berupa harta itu yang yang dituntut adalah syukur. Seseorang harus mensyukuri nikmat itu, yaitu dengan menggunakan harta itu dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna daripada syukur. Nah, setelah Nabi Ayub alaihi salam ini diuji dengan kekayaan, diuji dengan banyaknya anak, tetapi kemudian beliau tetap sabar, maka kemudian ujiannya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebaliknya. Beliau semua anaknya mati, semua anaknya meninggal dunia, dikehendaki dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaannya semuanya habis. Kemudian ditambah lagi beliau diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi penyakitnya seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya, bukan penyakit yang berat, bukan penyakit yang menjijikkan, yang menjadikan orang itu lari dari dakwah beliau, atau yang menjadikan beliau dikucilkan oleh masyarakat. Bukan penyakit yang seperti itu. Di dalam hadis yang disebutkan itu adalah disebutkan Rasulullah bersabda, kana bala'u Ayyub 18 aman. Nah, penyakitnya Nabi Ayub itu adalah 18 tahun. Sangat lama, 18 tahun beliau menderita sakit. Tetapi sakit itu bukan penyakit yang menjijikkan, juga bukan penyakit yang sangat berat, seperti yang disebutkan dalam Aqidatul Awam ketika kita membahas tentang sifat jaiz bagi Allah. Disebutkan di sana bahwa seorang nabi itu mustahil memiliki sifat berpenyakit dengan penyakit yang berat. Di sana disebutkan bahwa sifat jaiz bagi para nabi itu seperti sakit, tetapi ka khafifil maradi, seperti penyakit yang ringan. Dan ini yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi sangat lama, sehingga memerlukan kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cerita yang mengkisahkan, kita tegaskan kembali, sebelumnya sudah kita sampaikan, yang menceritakan tentang Nabi Ayub, bahwa beliau itu penyakitnya adalah penyakit kulit yang menjijikkan sampai membusuk, mengeluarkan bau yang busuk yang tidak sedap, sehingga menjadikan beliau itu dibuang oleh masyarakat, tidak diterima oleh masyarakat. Ini adalah cerita yang tidak benar. Apalagi sampai dikatakan Nabi Ayub ketika salah satu dari ulatnya itu jatuh ke tanah, diambil lagi, ditaruh di
di badannya kembali sambil mengatakan kuli mir rizqillah, makanlah dari rizki Allah. Nah, ini sesuatu yang mustahil dilakukan oleh para nabi. Karena itu berarti apa? Merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri. Dan itu dilarang di dalam agama, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi Nabi Ayub tidak berpenyakit seperti itu. Tapi penyakitnya Nabi Ayub itu adalah lama. 18 tahun lamanya beliau sakit. Tetapi beliau tetap dalam kesabaran. Sampailah kemudian karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, kemudian beliau disembuhkan. Nah, sang istri itu juga setia. Beliau mendampingi Nabi Ayub alaihissalam, seorang mukminah yang taqiyah sholihah. Sampai suatu ketika tanpa sepengetahuan Nabi Ayub alaihissalam, istrinya itu karena kondisi itu sudah sangat sempit, nggak punya apa-apa, nggak punya untuk dimakan, itu nggak ada lagi. Demi untuk Nabi Ayub ketika itu si istri ini terpaksa dia memotong rambutnya, kemudian menjualnya kepada seseorang, kepada putri seorang raja, yang hasilnya untuk dibuat makan. Makan beliau dan suaminya Nabi Ayub karena kondisinya sangat memprihatinkan. Gak ada lagi yang dimakan karena memang sudah sangat miskin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga ketika Nabi Ayub mengetahui hal itu, Nabi Ayub marah. Nabi Ayub alaihissalam marah kepada istrinya itu dan bersumpah. Nabi Ayub bersumpah akan memukul istrinya jika sudah sembuh. Hadirin rahimakumullah, nanti akan kita ceritakan bagaimana setelah Nabi Ayub alaihissalam itu sembuh dari penyakitnya tersebut. Nah, setelah 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam itu bersabar dalam menanggung penyakit yang beliau derita. Pada akhirnya beliau karena kesabarannya, maka Allah kemudian melepaskan mengangkat penyakitnya tersebut. Ketika itu beliau bersama istrinya kemudian untuk melaksanakan hajat beliau, hajat Nabi Ayub, istrinya ditinggalkan, beliau pergi sendiri. Pada saat itulah maka turun wahyu yang memerintahkan. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, urqud birijlik hadza mughtasalun baridu wa syarab. Artinya, hentakkan kakimu, pukulkan kakimu ke bumi. Diperintahkan seperti itu. Maka Nabi Ayub kemudian memukulkan kakinya ke bumi sehingga muncul dua sumber air. Yang satu diperintahkan untuk dibuat mandi, mughtasalun baridu wa syarab, dan yang satu diperintahkan oleh Allah untuk menggunakannya untuk minum. Setelah itu maka Nabi Ayub alaihissalam kembali sembuh seperti semula, badannya itu bersih, tampan sebagaimana seperti semula, sehat sebagaimana sebelum beliau sakit seketika setelah memakan atau meminum air tersebut dan mandi dari air sumber tersebut. Setelah beliau itu balik lagi kepada istrinya pangkling. Ini siapa ini, kok ada orang datang? Karena baru saja. Sembuhnya kan mendadak. Kalau pada umumnya kalau kita sakit kan misalnya penyakit itu datangnya mendadak tapi sembuhnya pelan-pelan, ya kan? Biasanya kan seperti itu. Ini apa? Sembuhnya tiba-tiba. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena pencipta kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Air yang tadi beliau gunakan
untuk minum dan beliau gunakan untuk mandi, itu adalah sebab yang Allah ciptakan untuk kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sehingga istrinya bertanya, siapa kamu? Apakah kamu bertemu dengan suamiku? Suamiku itu kalau beliau sembuh itu mirip dengan engkau. Karena sebelumnya kan ya sudah tahu sebelumnya sehat lama. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menjawab, dia adalah saya. Ayub itu adalah saya karena sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka Nabi Ayub alaihissalam diberikan kesembuhan yang sempurna, kemudian kekayaannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi yang kaya raya, dan kemudian beliau kembali memiliki anak yang banyak. Sebagian riwayat ada yang mengatakan dihidupkan kembali anak-anaknya, tetapi dalam riwayat yang lain bukan dihidupkan, tetapi kembali memiliki anak yang jumlahnya itu juga banyak. Sehingga itu adalah buah dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ayub alaihissalam bagaimana dengan sumpahnya yang tadi beliau ucapkan? Ketika beliau bersumpah tadi, istrinya memotong rambutnya kemudian dijual untuk makan, Nabi Ayub bersumpah untuk memukulkannya. Tentu seorang nabi dia tidak akan menulayai sumpahnya. Dia tidak akan melanggar sumpahnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa khudh biyadika dighfan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Jadi agar beliau tidak melanggar sumpahnya karena beliau seorang nabi, maka diperintahkan oleh Allah, ini jalan keluarnya. Tentu beliau tidak akan memukul istrinya dengan pukulan yang kuat. Jadi diperintahkan Nabi Ayub itu untuk mengambil rumput. Rumput itu kemudian beberapa rumput diikat, kemudian disuruh memukulkannya oleh Allah kepada istrinya itu. Jadi yang nggak sakit sama sekali, sama rumput itu dipukulkan karena sudah bersumpah, dan itu sudah gugur sumpah itu. Beliau berarti sudah melaksanakan sumpahnya. Karena menjual rambut tidak boleh, menjual rambut manusia itu tidak diperbolehkan. Tetapi ketika itu karena darurat dilakukan oleh sang istri, untuk untuk biar mendapatkan makanan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam tidak melanggar sumpahnya. Beliau tetap melaksanakan sumpahnya meskipun dengan solusi yang seperti tadi kita sampaikan, dan itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca tadi, inna wajadnahu sabira. Artinya Nabi Ayub memang sangat dikenal dengan kesabarannya. Nabi Ayub tetap sabar meskipun sakit. Beliau tetap bersabar, tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga karena kesabarannya itu Allah menyembuhkan penyakitnya. Jadi meskipun seseorang dalam kondisi sakit, seseorang harus tetap taat kepada Allah. Jika memang misalnya di kita, dia tetap sholat, karena sholat itu tetap wajib dalam kondisi sakit. Kalau dia mampu berdiri, maka tetap wajib berdiri. Jika tidak mampu melakukannya dengan berdiri, maka bisa dilakukan dengan berbaring, miring ke kanan atau ke kiri. Jika tidak mampu, maka dengan terlentang. Jika tidak mampu, misalnya dia mengucapkan rukun qauli dengan lisannya,
maka dia bisa mengucapkannya dengan hatinya dan seterusnya. Nah, jadi artinya seseorang meskipun sakit dia harus tetap berbuat yang wajib bagi dia, harus tetap dilaksanakan, terutama dalam hal ini adalah sholat. Sebagian orang, jadi yang perlu kita pahami tadi apa? Sakit adalah ujian dari Allah. Sakit adalah ujian dari Allah. Nah, kalau seseorang ketika diuji itu justru tidak sholat, tidak berbuat ketaatan, dia sakit justru tidak mau sholat. Alasannya saya sakit. Kamu kok nggak sholat? Kenapa? Saya sakit. Nah, sakit kok malah nggak sholat? Padahal sakit itu ujian Allah. Apakah dia dengan diuji itu tetap dalam ketaatan apa tidak? Kalau dia diuji dengan sakit ternyata ketaatan justru ditinggalkan, maka ini berarti apa? Berarti kesabarannya itu apa? Tidak ada. Nah, justru dia harus berbuat ketaatan dan dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi Ayub alaihissalam adalah teladan dalam hal kesabaran. Bagaimana 18 tahun sakit tetapi beliau tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada usia 93 tahun. Nah, jadi tidak begitu lama, 93 tahun. Meskipun kalau dibandingkan dengan umat kita pada masa sekarang, umur segitu ya sudah sangat tua. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, nabi yang berikutnya adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam nasabnya adalah Syuaib ibn Mikil ibn Yasjir ibn Madyan, dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Masih banyak yang kemudian nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi ini dari keluarga Nabi Ibrahim, bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi masih keturunan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam ini diutus di kota Madyan, yang penduduknya itu disebut sebagai kabilah Madyan. Nabi Syuaib kepada kabilah Madyan. Nah, sama dengan nabi-nabi yang lain, perlu kita tegaskan berkali-kali bahwa seluruh para nabi itu misi dakwahnya itu sama, yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Yang diseru adalah la ilaha illallah. Kemudian mengajak umat manusia yang sudah masuk ke dalam agama Islam untuk mengamalkan syariat Islam yang berlaku ketika itu. Karena telah kita sampaikan bahwa syariat para rasul itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang sama dari satu sisi dan ada yang berbeda. Karena disesuaikan dengan kemaslahatan keselamatan yang terjadi pada masa itu. Hadirin rahimakumullah. Ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi ayatnya mirip dengan ketika Nabi Saleh dan Nabi Hud alaihissalam. Kalau ke wa ila adin akhahum huda. Kalau kepada Samud wa ila samuda akhahum salihah. Nah, sekarang wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada kaum Madyan Allah Subhanahu wa taala mengutus
Nabi Syuaib alaihissalam, saudara mereka Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, yang dimaksud saudara seperti yang kita telah sampaikan ketika kita menjelaskan ayat tentang Nabi Hud alaihissalam yang diutus kepada kaum Ad yang kafir. Saudara di sini bukan saudara sesama muslim, tetapi karena mereka sama-sama berasal dari dari Ad, dari kaum Ad. Demikian juga di sini Nabi Syuaib alaihissalam itu berasal dari kabilah Madian, sehingga dikatakan wa ila Madyana akhahum Syuaibah, berasal dari kalangan mereka sendiri, Nabi Syuaib alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cerita tentang Nabi Syuaib ini tidak begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi Nabi Syuaib ini berhubungan kisahnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, berhubungan dengan Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah nanti akan akan disinggung kembali tentang Nabi Syuaib alaihissalam ketika kita mengkisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi Syuaib itu juga salah satu dari 4 nabi yang berasal dari Arab, sebagaimana telah kita sebutkan hadisnya kemarin, yaitu arba'atun minal Arab, Hudun wa Salihun wa Syuaibun wa nabiyyuka ya Abadzar, rawahu Ibnu Hibban. Ada 4 nabi yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Syuaib alaihissalam yang sekarang kita ceritakan. Hadirin rahimakumullah. Tetapi sama dengan kaum Ad ataupun kaum Tsamud yang sebagian besar mereka itu tidak mau menerima dakwah dari Nabi Syuaib alaihissalam. Diseru untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi mereka menolak, bahkan mengancam Nabi Syuaib alaihissalam bahwa mereka akan membunuh Nabi Syuaib alaihissalam. Maka karena pembangkangan dan kekufuran mereka itulah, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya kepada kaum Madian. Karena kaum sebelum Nabi Muhammad begitu, ketika memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah nggak ada lagi yang akan masuk Islam, maka yang kafir itu, orang-orang yang kafir itu dibasmi, dihilangkan, dimatikan dengan berbagai macam azab di dunia, yang nanti juga tentu akan diazab yang lebih berat di akhirat nanti. Berupa apa azabnya? Yaitu berupa gempa bumi. Berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga jasad-jasad mereka itu bergelimpangan tanpa ruh, artinya mati mereka karena gempa bumi yang sangat dahsyat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran tentang tentang azab yang sangat berat ini. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat disebutkan fa'akhadzathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Ini yang tadi kita sebutkan. Jadi ketika gempa terjadi, maka mereka menjadi di rumah-rumah mereka itu menjadi jasad-jasad yang bergelimpangan tanpa ada ruhnya, artinya mereka binasa, mereka mati dengan sebab gempa bumi tersebut. Nah, selanjutnya Nabi Syuaib alaihissalam kemudian wafat, beliau di Yordania dan dikuburkan di
di sana, di Yordania. Yordania itu adalah Urdun, bahasa Arabnya, bagian dari daerah Syam. Syam itu seperti yang sering kita sampaikan, diantaranya adalah Palestina, kemudian Syria, Lebanon, dan Yordania. Ini diantara bagian dari tanah dataran Syam. Yordania itu yang kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya Al-Urdun. Dalam bahasa internasionalnya Yordania. Kita menyebutnya seperti itu. Di sana makam dari Nabi Syuaib alaihis salam, di sebuah lembah yang dikenal dengan nama Lembah Syuaib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah Nabi Harun alaihis salam. Nabi Harun dalam kitab ini disebutkan sebelum Nabi Musa alaihis salam. Tetapi sebenarnya Nabi Harun alaihissalam, beliau diangkat menjadi nabi itu setelah Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam, karena memang mu'allif dalam kitab ini beliau menyebutkannya tidak berurut, ada yang berurut, ada yang tidak berurut. Seperti ketika beliau menyebut Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, berurut. Tetapi ada yang tidak berurut, seperti Nabi Syuaib alaihissalam. Ini biasanya disebut sebelum sebelum yang kemarin sebelum Nabi Ayub. Ini Nabi Syuaib sebelum Nabi Ayub, dan juga sebelum Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi dalam kitab ini disebutkan Nabi Syuaib setelah Nabi Ayub alaihissalam. Berarti memang tidak disampaikan secara berurut, karena ini bentuknya nazam, sehingga harus menyesuaikan dengan wazan dalam arud. Tetapi kebanyakan yang disebutkan ini masanya berurut. Yang diantara yang tidak berurut adalah Nabi Harun dan Nabi Musa. Meskipun beliau berdua ini adalah satu masa, tetapi diangkatnya itu duluan Nabi Musa alaihissalam, baru Nabi Harun alaihissalam, meskipun keduanya dalam satu masa. Bahkan keduanya itu adalah bersaudara, jadi saudara kandung. Nabi Harun itu adiknya Nabi Musa alaihissalam, adik kandung sebapak dan seibu, sehingga nasabnya sama dengan Nabi Musa. Harun bin Imran, Musa bin Imran, sama. Harun ibn Imran ibn Yashar ibn Qahith ibn Lawi ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Kita lihat di sini ibn Lawi ibn Yaqub. Yakub alaihissalam memiliki putra berapa? 12. Kemarin kita ceritakan, di antaranya yang Nabi Yakub, di antaranya putra Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf dan Binyamin. Kemudian ada Al-Asbat, itu juga keturunan dari Nabi Yakub, yaitu putra-putra dari saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sini ada Lawi bin Yakub. Berarti Lawi ini adalah salah satu saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian dari Lawi ini menurunkan seorang nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang mereka disebut Nabi Bani Israel. Nabi Harun ini Nabi Bani Israel. Kemudian Nabi Musa juga Nabi Bani Israel, bukan dari Arab istilahnya, tetapi dari Bani Israel, karena keturunan dari Nabi Yakub, dan nama lain dari Nabi Yakub ada Israel, keturunannya namanya Bani Israel. Ibn Ishaq ibn Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, beliau dilahirkan 3 tahun setelah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Jadi hanya
terpaut 3 tahun saja dengan kakaknya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun diangkat menjadi seorang nabi untuk membantu Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah ketika akan diutus untuk berdakwah pada Fir'aun. Nanti akan kita ceritakan dalam kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu akan berdakwah kepada Fir'aun, beliau asalnya itu hidup di istana bersama Fir'aun, tapi kemudian beliau keluar, kemudian beliau mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam itu berdoa agar Nabi Harun itu juga dijadikan sebagai untuk menjadi teman beliau di dalam berdakwah. Maka diangkatlah Nabi Harun ini juga sebagai seorang nabi. Dalam surat Al-Qasas ayat 33 sampai 34 disebutkan, Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni wa akhi Harun huwa afsahu minni lisan lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Jadi Nabi Musa alaihissalam beliau mengatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni. Maka beliau diutuslah Nabi Harun saudaranya untuk membantu beliau dalam berdakwah kepada Fir'aun. Kenapa beliau melakukan itu? Beliau khawatir nanti mereka nggak akan menerima, karena sebelumnya Nabi Musa itu pernah membunuh. Nanti akan kita ceritakan dalam kisah Nabi Musa membunuh seorang Qibti, yang ketika itu Qibti itu yang kabilah suku asli dari Mesir, di Mesir. Sementara Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Yang kemudian di sini Nabi Musa alaihissalam khawatir nanti karena kejadian itu dakwah beliau tidak diterima. Maka beliau meminta saudara kandungnya yaitu Nabi Harun alaihissalam untuk mendampingi beliau. Tetapi perlu untuk diingat dalam hal ini, ketika Nabi Musa alaihissalam itu mengatakan huwa afsahu minni lisana, dia lebih fasih dariku lisannya dalam berbicara, itu tidak menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu tidak fasih dalam berbicara. Tetapi Nabi Harun afsah, lebih fasih. Tetapi tidak menunjukkan bahwa Nabi Musa itu tidak fasih sama sekali. Sebagaimana anggapan sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu orang yang pedal, kalau berbicara itu pelu, nggak jelas. Orang yang mendengar ucapannya nggak jelas. Itu tidak benar. Dan itu sudah kita sampaikan ketika kita bicara tentang tentang sifat-sifat para nabi. Bahwa yang benar Nabi Musa alaihissalam karena asar dari bara yang dimakannya ketika kecil, nanti akan kita ceritakan juga, itu ada asar di lidah beliau. Beliau kalau berbicara itu dengan pelan, tidak bisa cepat. Kalau bicara itu pelan, tetapi jelas dan fasih, sehingga kemudian Nabi Musa alaihissalam itu berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu apa? Dengan doa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau lancar seperti biasa di dalam berbicara. Artinya tidak pelan-pelan lagi. Beliau dalam berbicara sebagaimana biasa.
Pada awalnya begitu, pelan ketika bicara tetapi fasih. Setelah berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, maka kemudian apa? Kemudian beliau pun fasih dan lancar di dalam berbicara. Nah, tetapi beliau mengatakan bahwa Nabi Harun itu afsahu minni lisana, sehingga diutuslah Nabi Harun alaihissalam mendampingi Nabi Musa alaihissalam di dalam mendakwahkan ajaran Islam, menyeru Fir'aun laknatullah alaih untuk masuk ke dalam agama Islam. Meskipun pada akhirnya Fir'aun ini juga tidak menerima dakwah Rasulullah dan ditenggelamkan di dalam lautan, yang insya Allah besok akan kita ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, Fir'aun ini sebenarnya bukan nama ya, tetapi dia adalah gelar. Dia adalah gelar, bukan nama seorang raja. Karena Farainah, Fir'aun itu sebutan raja di Mesir, namanya Fir'aun. Sehingga Fir'aun itu bukan hanya satu orang, tetapi ya setiap raja di Mesir ketika itu namanya Fir'aun. Nah, insya Allah tentang kisah dari Nabi Musa alaihissalam ini akan kita ulas besok hari, karena kisah Nabi Musa itu juga sangat panjang lebar. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang di dalam Al-Quran kisahnya itu amat panjang. Bahkan mulai dari kelahiran juga. Dari mulai dari Nabi Nabi Musa lahir, kemudian Nabi Musa berada di istana, kemudian Nabi Musa itu membunuh seorang laki-laki Qibti, kemudian Nabi Musa pergi ke Madian, ke Nabi Syu'aib alaihissalam, kemudian Nabi Musa mendengar kalam Allah dalam perjalanan menuju ke Mesir, kemudian berdakwah kepada Fir'aun di Mesir, kemudian ada kisah tentang mukjizat Nabi Musa melawan tukang-tukang sihir Fir'aun, kemudian ada yaitu ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Kemudian juga ada kisah bagaimana Nabi tentang sapi Bani Israel, itu ada disebutkan dalam Al-Quran, yang disebut dengan Baqaratu Bani Israel, yang kemudian karena mereka banyak tanya sehingga menjadi permasalahan sendiri bagi mereka. Juga ada kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihissalam, kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran secara runtut dalam Al-Quran kisahnya. Juga ada kisah Nabi Musa bersama Qarun. Kita mengenal Qarun yang kaya raya, yang asalnya beriman, tetapi karena diuji dengan kekayaan oleh Allah, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah tentang Nabi Musa itu lumayan panjang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hampir sama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kisah singkat yang kita ceritakan tentang para nabi ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.